前辈，且慢。Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan rekap alur cerita Donghua Stellar Transformation alias Transformasi Bintang part 12 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan bagian-bagian sebelumnya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Tidak berselang lama, pelelangan diagram pemecah langit akhirnya dibuka, di mana sama-sama kita ketahui, diagram ini merupakan salah satu dari 3 kunci untuk memasuki alam Niang, sebuah tempat legendaris yang menyimpan harta karun peninggalan Kaisar Abadi Niang. Di momen ini, Qin Yu berpura-pura kalau diagram tersebut sebenarnya milik Lan Feng. Karena itulah, Lan Feng memerintahkan Qin Yu untuk melelangnya dan menukarkannya dengan batu roh berkualitas tinggi. Sementara itu, berbagai kekuatan besar juga telah berkumpul di tempat ini. Kaum abadi, iblis, dan klan naga semuanya mengincar diagram tersebut. Namun di balik situasi tenang, masing-masing pihak telah menyusun rencana untuk mendapatkan diagram tersebut. Singkatnya, di saat pelelangan dimulai, Qin Yu berdiri sebagai penyelenggara dan menetapkan aturan yang sangat ketat. Siapapun yang berani menawar dengan jumlah palsu atau mengganggu transaksi akan dianggap sebagai musuh bersama. Pada awalnya, harga naik perlahan dari 2 hingga 9 batu roh berkualitas tinggi. Namun setelah itu persaingan sengit hanya tersisa antara Man Qian dan Huaiyan. Man Qian terus menaikkan harga hingga mencapai 12 batu roh. Jumlah itu sangat besar, bahkan melebihi total batu roh yang dimiliki kaum abadi di dunia manusia. Ketika semua orang mengira Man Qian akan menang, Ao Feng dari klan naga tiba-tiba melakukan langkah tak terduga. Dia mengeluarkan 3 batu roh miliknya dan menawarkan untuk menjualnya kepada siapa saja yang mampu membayar harga yang dia minta. Huaiyan akhirnya membeli batu roh tersebut dengan 3 harta abadi dan langsung menaikkan tawaran menjadi 13 batu roh, sehingga membuatnya menjadi pemenang akhir lelang diagram pemecah langit. Setelah pelelangan berakhir, kaum abadi mengadakan pertemuan internal. Mereka merayakan keberhasilan mendapatkan diagram pemecah langit dan mulai menyusun tim yang akan memasuki alam Niang. Namun keserakahan dan kesombongan mereka segera terlihat. Klan Qiang yang telah banyak berkorban demi kaum abadi meminta agar mereka diberi kesempatan ikut memasuki alam Niang. Permintaan itu justru dibalas dengan penghinaan. Para petinggi kaum abadi menolak mereka dan bahkan menghukum seluruh klan agar mengasingkan diri selama 1000 tahun. 1000年之内，不许出入山门。你们赤阳门中出了此等人，竟敢在这索要好处。 Pasca kejadian tersebut, Ming Liang dan anggotanya yang ingin bergegas justru mendapatkan serangan, serta memisahkan Ming Liang dengan kedua anggotanya. Nah, ternyata sosok yang menyerang barusan adalah Qin Yu dan boneka Lan Feng. Tujuannya jelas ingin membalaskan dendam seluruh korban di benua Qianlong. Bahkan ternyata Qin Yu sebelumnya sudah lebih dulu menghabisi Wu Kongsu dan merebut harta sabit bulan darahnya dan menggunakan senjata tersebut untuk menghabisi nyawa Ming Liang. Di saat para ahli abadi menyadari kematian Ming Liang, mereka langsung panik. Namun Lan Feng dengan cerdik menutupi jejak mereka sehingga para petinggi kaum abadi mengira perbuatan itu dilakukan oleh pihak iblis. Sementara itu, Qin Yu terlihat kembali ke mansion King Yu dan menjelaskan kepada kedua sahabatnya telah selesai menuntut balas dendam sehingga mereka bisa fokus untuk mempersiapkan diri menuju alam Niang nantinya. Di waktu yang sama,
Hao Fei dan Heiyu merasakan bahwa kekuatan mereka meningkat sangat cepat hingga mencapai tahap kesempurnaan, sehingga menandakan mereka bisa mengalami kenaikan ke dunia abadi kapan saja. Jika mereka naik terlalu cepat, mereka mungkin tidak sempat menemani Kinyu memasuki alam Niang. Meskipun begitu, Kinyu tidak ingin menghalangi kemajuan kedua saudaranya. Dia justru mendorong mereka untuk terus memperkuat diri. 星辰变功法的前行之路，你能助我斩杀仇寇。 Sementara itu, setelah kematian Wu Kongsu dan Ming Liang yang penuh misteri, hubungan antara kaum abadi dan iblis menjadi semakin tegang. Huaiyan langsung mendatangi markas iblis untuk mencari pelaku sebenarnya. Dia mencurigai bahwa pihak iblis yang telah membunuh Ming Liang. Namun tuduhan itu segera dibantah oleh utusan iblis. Menurutnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka adalah pelakunya. Dia justru balik menuduh bahwa pembunuh sebenarnya bisa saja Lan Feng, sang pendekar pedang misterius yang memiliki kekuatan luar biasa. Singkatnya, meski mereka saling mencurigai, kedua belah pihak menyadari bahwa mereka memiliki tujuan yang jauh lebih penting. Mereka semua datang ke dunia manusia demi memasuki alam Niang dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh penguasa dunia alam atas. Dengan alasan tersebut, mereka sepakat untuk mengesampingkan konflik sementara dan fokus pada misi utama. Singkatnya, di markas klan naga, Ao Feng juga mulai mempersiapkan perjalanan tersebut. Dia memahami bahwa misi ini bukan sekedar mencari harta karun, tetapi juga menyangkut masa depan seluruh klan naga di dunia atas. Bahkan para tetua naga dari dunia manusia turut diperintahkan untuk ikut membantunya. Sementara itu, Kinyu menerima informasi penting dari Zhongju. Dia mengetahui bahwa ketiga kekuatan besar telah mulai bergerak menuju alam Niang. Nah, ternyata Kinyu sudah memiliki rencana lain. Bersama Hao Fei dan Heiyu, dia memutuskan untuk diam-diam menuju alam Niang melalui jalur berbeda yang jauh lebih berbahaya dari peta yang ada di dalam cincin penyimpanannya, serta berniat untuk membawa Man Qian bersama dengan kelompoknya. Di waktu yang sama, Man Qian juga mulai menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Sejak pelelangan selesai, dia diam-diam mengawasi pergerakan para utusan dari tiga kubu besar tersebut. Ketika melihat mereka hendak berangkat secara rahasia, Man Qian langsung menghadang Du Zongjun serta bertanya, kenapa Du Zongjun ingin mengingkari janjinya dan ingin meninggalkannya memasuki alam Niang. Du Zongjun berusaha mengelak, tetapi Man Qian tidak mudah dibohongi. Kemarahannya langsung meledak, sehingga pertempuran dahsyat pun terjadi. 蛮前，你太过分了！ Di tengah-tengah pertempuran tersebut, utusan iblis berhasil melarikan diri dengan menggunakan teknik rahasia darah iblis. Mereka kemudian berkumpul kembali dengan Huaiyan dan Ao Feng untuk melanjutkan perjalanan menuju alam Niang. Sementara para utusan dunia atas menempuh jalur resmi, Kinyu dan kelompoknya memulai perjalanan mereka sendiri menuju tempat yang dikenal sebagai Jurang Kematian. Tempat itu merupakan wilayah terlarang paling berbahaya di dunia manusia. Menurut legenda kuno, siapapun yang masuk ke sana tidak akan pernah kembali hidup-hidup. Di sekitar Jurang Kematian, terdapat dua wilayah ekstrim yang sangat mengerikan. Yang pertama adalah wilayah api ekstrim, lautan api tanpa akhir yang membentang miliaran kilometer. Yang kedua adalah wilayah kutub ekstrim, daerah es abadi yang dipenuhi badai dingin mematikan. Yang paling menakutkan adalah tidak adanya energi spiritual di tempat-tempat tersebut. Para kultivator tidak bisa memulihkan tenaga mereka setelah menggunakannya. Jika energi habis di tengah perjalanan, kematian hampir bisa tak terhindarkan. Meski mengetahui bahayanya, Kinyu dan teman-temannya tetap melanjutkan perjalanan. Mereka terbang selama 1 tahun penuh tanpa berhenti. Bahkan setelah 1 tahun, perjalanan mereka masih belum selesai. Dalam perjalanan panjang tersebut, mereka harus menghadapi badai ruang yang mampu merobek dimensi. Celah-celah ruang muncul secara tiba-tiba dan bisa menghancurkan tubuh siapa saja yang tersedot ke dalamnya. Dengan alasan tersebut,
mereka harus sangat berhati-hati dan menghemat setiap tetes energi yang dimiliki. Di tengah-tengah perjalanan tersebut, Qin Yu juga mengalami perkembangan besar dalam kultivasinya. Setelah bertahun-tahun berlatih, teknik transformasi bintang miliknya akhirnya berhasil menembus tahap baru. Dia resmi memasuki tahap bintang gelap. Pencapaian ini sangat penting. Pasalnya dari seluruh catatan kultivasi gurunya alias Li Wei, dia hanya sampai pada tahap tersebut. Dengan kata lain, mulai saat ini, Qin Yu harus menemukan jalannya sendiri tanpa petunjuk dari siapapun. Sementara itu, Hao Fei dan He Yu juga mengalami perubahan besar. Kekuatan mereka hampir sepenuhnya berubah menjadi energi tingkat tinggi. Itu artinya mereka sudah sangat dekat dengan proses kenaikan menuju dunia abadi, iblis dan siluman. Namun keduanya masih berharap bisa menemani Qin Yu memasuki alam Niyang sebelum hari itu tiba. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan panjang yang penuh bahaya, kelompok Qin Yu akhirnya tiba di tujuan mereka. Di depan mereka terbentang jurang kematian yang legendaris. Di sekitar jurang itu berkobar api langit biru, api legendaris yang bahkan mampu membakar seorang Golden Immortal hingga menjadi abu. Saat mereka masih terkejut, mereka melihat kemunculan rombongan aliansi alam abadi, sehingga membuat Man Qian terlihat sangat emosi melihat kemunculan Du Zongjun dan kelompoknya. Dia benar-benar emosi telah dikhianati dan ditipu oleh bebeduk tersebut. Man Qian yang sejak awal merasa dikhianati terus menekan utusan Du Zongjun. Dia marah karena sengaja ditinggalkan dan tidak diberi kesempatan memasuki alam Niyang bersama mereka. Bukannya mengakui kesalahan, Du Zongjun yang sudah kehilangan kesabaran akhirnya menantang Man Qian secara terbuka, sehingga baku hantam pun kembali terjadi. Menyadari tidak memiliki peluang untuk menang, Du Zongjun bahkan menelan pil roh darah, pil legendaris yang mampu meningkatkan kekuatan secara drastis dalam waktu singkat. Namun sayangnya, setelah Du Zongjun menggunakan pil tersebut, Man Qian justru tertawa dan memutuskan menunda pertarungan mereka. Menurutnya, akan jauh lebih menarik jika perhitungan itu diselesaikan di dalam alam Niyang nantinya. Waduh, kasihan nih guys ya. Setelah masalah tersebut terselesaikan dan kedua kelompok tidaklah ingin dimanfaatkan satu sama lain, mereka lantas secara sepakat memutuskan untuk mencari jalur berbeda demi memasuki alam Niyang. Dengan petunjuk pada peta di dalam cincinnya, Qin Yu berhasil menemukan sebuah dimensi memasuki alam Niyang, serta mengajak seluruh anggota untuk memasukinya. Meskipun sempat ragu, namun baik Man Qian dan Zongju pada akhirnya memberanikan diri. Singkatnya, melihat Qin Yu dan kelompoknya justru lebih dulu tiba di tempat ini, hal itu membuat Huaiyan dan kelompoknya terkejut. Mereka tidak menyangka Qin Yu memiliki cara lain untuk memasuki tempat yang selama ini dianggap hanya bisa diakses melalui 3 bagian diagram pemecah langit. Namun Qin Yu tidak menjelaskan rahasianya. Dia hanya mengatakan bahwa Paman Lan Fang memiliki metodenya sendiri. Bersama dengan hal itu dan melihat platform 9 pedang, seluruh orang lantas menggunakan diagram pemecah langit dan peta milik Qin Yu untuk benar-benar memasuki alam Niyang. Baru saja memasuki alam Niyang, semua orang tiba di sebuah dunia yang sangat luas dan aneh bernama Alam Mingxin. Tempat itu dipenuhi ilusi dan aturan yang tidak biasa. Bahkan jimat komunikasi yang biasanya digunakan para kultivator tidak berfungsi sama sekali. Setiap kelompok harus mengandalkan kemampuan dan penilaian mereka masing-masing. Ketika mereka masih berusaha memahami lingkungan sekitar, tiba-tiba muncul suara yang memenuhi seluruh langit dan berasal dari Kaisar Abadi Niyang. Melalui pesan yang telah dia tinggalkan sebelum kematiannya, Kaisar Niyang mengucapkan selamat kepada siapapun yang berhasil mencapai tempat tersebut. Dia juga mengatakan
bahwa di dalam alam Mingxin terdapat sebuah tempat bernama Batu Harta Tersebar yang menyimpan banyak senjata, armor, dan harta karun yang dia tinggalkan. Mendengarkan hal tersebut, semua orang langsung bersemangat. Bagaimanapun juga, Niang adalah seorang kaisar abadi yang sangat kuat. Harta peninggalannya tentu memiliki nilai yang luar biasa. Sesuai dengan arahan suara sebelumnya, mereka akhirnya menemukan batu harta tersebar. Di atas batu raksasa itu, terdapat banyak senjata tingkat tinggi, termasuk armor abadi kelas tertinggi yang sangat langka. Keserakahan langsung muncul di hati banyak orang. Beberapa kultivator bergegas mengambil senjata yang mereka inginkan. 宗前辈，且慢。 Tepat ketika setiap orang menggunakan esensi darah untuk menjadikan senjata tersebut sebagai milik mereka, tubuh mereka tiba-tiba saja meledak tanpa alasan yang pasti. Bersama dengan hal itu, suara Kaisar Niang kembali terdengar dan mengatakan, seluruh harta di batu harta tersebar telah dipasang jebakan rahasia. Begitu seseorang melakukan ikatan darah dengan senjata tersebut, inti jiwa akan langsung meledak dan akan mati. Perkataan barusan jelas membuat seluruh orang baru sadar bahwa sejak awal Niang memang sengaja menjebak para pendatang yang terlalu rakus. Kemudian Niang mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Dia mengaku sangat membenci para kultivator abadi. Jika para iblis atau siluman menghadapi ujian dengan tingkat kesulitan normal di alam Niang, maka para kultivator abadi harus menghadapi ujian 3 kali lebih sulit. Kesempatan hidup mereka bahkan hanya sepertiga dibandingkan peserta lainnya. Mendengarkan ucapan tersebut, wajah Huayan langsung berubah muram. Dia mulai memahami mengapa Kaisar Abadi Niang disebut sebagai sosok yang dibenci oleh Kaisar Abadi Yu di dunia abadi. Kemudian Kaisar Abadi Niang menjelaskan, kutukan pada senjata hanya aktif 1 kali. Setelah korban pertama mati, senjata itu akan kembali aman digunakan oleh orang lain. Walaupun terdengar sangatlah kejam, setidaknya informasi itu memberi harapan kepada para pemburu harta karun. Mendengarkan hal tersebut, Zhongzhou tanpa basa-basi langsung meraih seluruh harta di tempat ini dengan kecepatan luar biasa hebat. Dengan perasaan sangatlah emosi, Huayan sempat meminta Zhongzhou untuk membagikan harta yang dia dapatkan. Namun bukannya menolaknya, Zhongzhou justru menyetujuinya, sekaligus ingin membuktikan apakah ucapan Kaisar Niang sebelumnya adalah kenyataan, serta meminta salah satu anggota aliran abadi untuk meneteskan darahnya ke sebuah senjata. Meskipun sempat ragu, namun seorang kultivator abadi pada akhirnya menyetujuinya, dan hasilnya membuktikan apa yang dikatakan Niang memanglah benar. Setelah jebakan pertama aktif 1 kali, senjata tersebut menjadi aman untuk digunakan. 还能白得一介仙气，华言不必恼怒。 Singkatnya, pasca kejadian-kejadian tersebut, mereka lantas melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah jalan menuju tempat harta karun tertinggi berada. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita rekap Donghua Transformasi Bintang part ke-12 ya guys ya. Nah, kalau ada yang nanya, Bang udah di episode berapa dan season berapanya? Sekarang pembahasan di part 12 ini kita udah masuk season 4 episode 10 sampai episode 12 ya guys ya. Dan di part selanjutnya kita bahas episode 13 sampai episode 16. Sekaligus akan menjadi ending dari season 4 ya guys ya. Dan kalian yang udah nonton sampai tamat pasti tahu ya kan gimana kini yuk OP-nya. Dan buat yang penasaran dan pengen maraton bareng Abang Frank, langsung aja klik subrek dan nyalain notifikasinya
supaya teman-teman gak ketinggalan updatean rekap alur ceritanya. Makasih banyak banget buat yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams. We all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it?